Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Pengembangan Video Interaktif Berbasis H5P terhadap hasil belajar matematika siswa. Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Desain Bahan Ajar Matematika yang diampu oleh Bapak Arif Abdul Haq SSI MPD. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 96A Tadris Matematika yang beranggotakan Intan Nur Putri dengan NIM 20081050012 dan rekan saya Aisyah Harisma Nazifa dengan NIM 20081050023. Secara garis besar, pembahasan yang akan kami bahas ada 4. Pertama, latar belakang. Kedua, literatur review. Ketiga, metode penelitian. Dan yang terakhir, hasil dan pembahasan. Kami langsung masuk ke pembahasan pertama terkait latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Untuk fakta sosialnya, yaitu ada matematika merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat abstrak dan deduktif karena di dalamnya mempelajari tentang hubungan pola, bentuk, bilangan, dan ruang menggunakan bahasa simbolik dan numerik. Matematika juga ilmu pengetahuan umum yang harus dipelajari di sekolah. Namun, banyak peserta didik yang beranggapan bahwa matematika adalah mata pelajaran yang sulit, sehingga hasil belajar matematika mereka menjadi kurang optimal. Pada hakikatnya, pendidik sebagai orang yang bertanggung jawab dalam proses pembelajaran harus dapat memberikan solusi untuk setiap hambatan yang terjadi. Menurut Oktaviani, hasil belajar matematika siswa yang kurang optimal dapat disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Faktor internal yang dapat menghambat hasil belajar matematika diantaranya kesehatan jasmani, cacat tubuh, psikologi yang berupa intelijensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut Sugiyati, salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar matematika siswa dalam lingkungan sekolah adalah penggunaan media pembelajaran yang efektif. Selanjutnya yaitu fakta literatur. Fakta literatur dari penelitian kami adalah media pembelajaran yang efektif merupakan media yang dapat membantu dan mempermudah proses pembelajaran. Media tersebut salah satunya adalah media audiovisual. Penelitian yang kami lakukan ini relevan dengan penelitian dari Putra pada tahun 2021. Dalam penelitian tersebut menggunakan video, animasi interaktif yang digunakan untuk meningkatkan hasil belajar sekolah dasar dengan menerapkan Trihinata Karana. Namun, mengingat video animasi itu terbatas durasinya, sedangkan dalam suatu pembelajaran membutuhkan video pembelajaran yang terkadang panjang sesuai dengan materi yang diajarkan. Penelitian kami juga relevan dengan penelitian Biasari. Pada penelitian tersebut menggunakan video interaktif pada aplikasi Nearpod untuk meningkatkan hasil belajar matematika sekolah dasar. Namun, penggunaan aplikasi Nearpod terkesan menyulitkan karena pengguna harus mendaftar, mendownload aplikasi, dan menyita beberapa ruang memori HP. Dari penelitian relevan tersebut, maka harus ada media pembelajaran yang dapat digunakan tanpa terbatas durasi dan mempermudah siswa agar dapat langsung menggunakan media tersebut tanpa harus mendaftar, mendownload aplikasi, dan menyita memori HP dari siswa tersebut. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah video interaktif yang digunakan yang dibuat menggunakan H5P dapat dibagikan dan digunakan berulang kali hanya dengan menggunakan satu link, sehingga pendidik dapat membuat satu kali dan menggunakannya terus-menerus pada tahun ajaran berikutnya. Nah, untuk kelebihan dari video interaktif, selain tersedia kuis interaktif adalah pembelajaran menjadi lebih menarik, lebih jelas, interaktif, tidak terbatas ruang dan waktu, meningkatkan hasil belajar, menumbuhkan sikap positif peserta didik terhadap proses dan materi pembelajaran, dan guru menjadi lebih berperan
positif dan produktif. Nah, karena kelebihan-kelebihan tersebut, peneliti tertarik untuk mengembangkan video interaktif berbasis H5P. Hipotesis dari penelitian ini adalah, dari penjabaran di atas menjelaskan bahwa harus ada solusi mengenai media pembelajaran yang lebih efektif untuk melengkapi kekurangan penelitian-penelitian terdahulu. Nah, karena hal ini, peneliti mencoba mengembangkan video interaktif menggunakan H5P. Dalam penelitian ini juga bermaksud untuk melihat kualitas dari video interaktif berbasis H5P terhadap hasil belajar siswa. Pembahasan kedua yaitu mengenai literatur review. Di bagian literatur review ada 4 pembahasan. Pembahasan pertama ada media pembelajaran interaktif berbasis web. Apa sih media pembelajaran interaktif berbasis web itu? Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai media sendiri. Media yaitu berarti pengantar atau perantara, sedangkan menurut ahli, media diartikan berupa benda pengantar informasi dalam suatu kegiatan yang dapat memanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan. Pembelajaran adalah suatu peristiwa dari luar yang sudah dirancang agar terjadinya proses belajar. Interaktif adalah merupakan suatu bentuk timbal balik antar pengguna dengan alat yang digunakan. Web atau disebut juga World Wide Web yaitu suatu layanan online berisi teks, gambar atau gerak, animasi, suara atau gabungan komponen tersebut yang berisi informasi dari ringan sampai serius dan gratis berbayar berbentuk suatu rangkaian yang terhubung dengan jaringan-jaringan halaman. Maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran interaktif berbasis web adalah suatu alat yang menggunakan teknologi internet dibuat dari suatu web dan menimbulkan hubungan timbal balik antar alat dan pengguna, digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran, yang berfungsi sebagai alat untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, efektif, menarik, dan alternatif. Nah, untuk H5P-nya itu, H5P atau yang biasa disebut HTML5 package itu adalah situs gratis dan open source untuk membagikan dan menggunakan kembali suatu konten interaktif. Situs H5P itu https:// h5p.org. H5P sendiri itu dari H5P Group yang menyatakan bahwa terdapat 25 konten interaktif yang dapat dibuat melalui situs tersebut, salah satunya video interaktif. Apa sih video interaktif tuh? Video interaktif adalah suatu media yang mengombinasikan suara, gerak, gambar, teks atau grafis yang menimbulkan hubungan timbal balik antara pengguna dan media. Kelebihan dari video interaktif, selain tersedia kuis interaktif, adalah pembelajaran jadi lebih jelas, menarik, dan interaktif. Tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi bisa dipelajari di mana saja, dapat meningkatkan hasil belajar, menumbuhkan sikap positif peserta didik terhadap proses dan materi pembelajaran, dan guru juga menjadi lebih berperan positif. Nah, untuk jenis-jenis video interaktif berbasis H5P mempunyai fitur interaktif berupa pilihan ganda, mengisi pertanyaan kosong, dan jenis interaksi lainnya. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai hasil belajar. Hasil belajar menurut beberapa ahli adalah gambaran tingkat keberhasilan peserta didik terhadap tujuan pembelajaran yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, ditandai melalui skala nilai. Nilainya bisa berupa huruf, yaitu A, B, C, D, atau kata atau simbol. Ranah kognitif berupa pengetahuan, pemahaman, dan evaluasi. Untuk ranah afektif berupa sikap, menjawab, dan menentukan nilai. Untuk ranah psikomotor berupa keterampilan dari praktek-praktek yang dilakukan. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar bisa dari faktor internal ataupun eksternal. Faktor internal berupa kesehatan, intelijensi atau IQ, bakat, minat, perhatian, motivasi, dan lainnya. Sedangkan faktor
eksternal menurut Fauhah dan Rossi 2021 berupa lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan instrumen pembelajaran seperti kurikulum, guru, media, pembelajaran, dan semacamnya. Terima kasih kepada rekan saya yang telah menjelaskan sub pembahasan pertama dan kedua. Selanjutnya, sub pembahasan ketiga terkait metode penelitian. Pada metode penelitian, ada beberapa pembahasan. Pertama, jenis penelitian. Kedua, tempat penelitian. Ketiga, desain penelitian. Kelima, instrumen penelitian. Keenam, uji validitas dan reliabilitas. Dan yang terakhir, teknik analisis data. Saya langsung masuk ke pembahasan pertama terkait jenis penelitian. Jenis penelitian yang kami pakai yaitu Research and Development. Jenis penelitian ini kami pakai karena menurut Purnama pada tahun 2013, R&D ini dapat digunakan untuk mengembangkan produk bahan ajar. Pada penelitian kami, produk bahan ajar yang akan kami kembangkan yaitu video interaktif berbasis H5P, untuk melihat hasil belajar matematika siswa. Lalu, model pengembangan yang kami pakai ADIE dengan 5 tahapan. Pertama, analisis. Kedua, kemudian terkait desain penelitian, kami memakai kuasi eksperimen non-equivalent control group. Peneliti memakai desain ini karena sesuai dengan penelitian di mana akan melihat hasil belajar matematika siswa dapat meningkat atau tidak setelah menggunakan video interaktif berbasis H5P sebagai media pembelajaran. Sesuai dengan penelitian terdahulu, pada desain ini menggunakan 2 kelas. Pertama, kelas eksperimen dan yang kedua, kelas kontrol. Kedua kelas ini diberlakukan pretest sebagai tes awal sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian post-test setelah pembelajaran selesai. Pada kelas eksperimen disebarkan juga angket untuk melihat respons siswa terhadap video interaktif berbasis H5P. Selanjutnya terkait tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di MAN 1 Cirebon, Jalan Kantor Pos nomor 36, Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Kami memilih MAN 1 Cirebon karena setelah melakukan observasi, ternyata populasi MAN 1 Cirebon sesuai dengan kriteria penelitian kami, di mana peserta didik diperbolehkan menggunakan telepon genggam. Namun, telepon genggam tersebut belum digunakan secara optimal pada saat proses pembelajaran, serta media pembelajaran yang digunakan juga belum sesuai dengan kebutuhan siswa. Sampel penelitian yang kami pakai adalah kelas 11 Bahasa dan Agama. Kedua kelas tersebut dipilih karena memiliki kriteria yang sama, di mana kelas bahasa sebagai kelas eksperimen dan kelas agama sebagai kelas kontrol. Adapun instrumen penelitian yang kami pakai ada 3. Pertama, observasi, di mana kami mengamati MAN 1 Cirebon, lalu wawancara dengan guru matematika MAN 1 Cirebon, kemudian penyebaran tes dan angket. Kemudian terkait uji validitas ahli, kami memakai 3 ahli atau expert judgment dari guru matematika kelas 10, 11, dan 12 MAN 1 Cirebon, yaitu Ibu Nurhaida SSI, Bapak Muhammad Reza Fahrurozi SPDI, dan Ibu Halimatus Sa'dia SSI. Untuk menghitung uji validitas ahli, kami memakai rumus presentase sebagai berikut, kemudian dengan kategori interpretasi kelayakan sebagai berikut. Adapun instrumen penelitian yang akan kami pakai telah melalui uji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Untuk uji validitas instrumen penelitian dengan rumus person product moment sebagai berikut. Lalu untuk uji reliabilitas instrumen menggunakan rumus Alpha-Kronberg sebagai berikut. Kemudian terkait teknik analisis data. Untuk melihat hubungan antara hasil belajar matematika siswa dengan video interaktif berbasis H5P, pertama melalui tahap analisis deskriptif statistik, kedua uji normalitas, ketiga uji Pirate Sample T-Test, keempat uji homogenitas, kelima uji independent sample T-Test, dan yang terakhir untuk menghitung angket respons siswa menggunakan analisis presentase. Kemudian pada sub pembahasan keempat, ada hasil dan pembahasan penelitian. Terkait hasil penelitian,
melalui tahap model pengembangan ADIE, di mana pada tahap pertama yaitu analisis, kedua desain, ketiga pengembangan, keempat implementasi, dan yang terakhir evaluasi. Pada tahap analisis, peneliti melakukan observasi terlebih dahulu di Sekolah MAN 1 Cirebon. Setelah dirasa MAN 1 Cirebon ini sesuai dengan kriteria, peneliti melanjutkan ke tahap wawancara dengan guru matematika, di mana wawancara tersebut terkait video interaktif berbasis H5P akan dibuat seperti apa sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian pada tahap desain, peneliti mulai membuat produk video interaktif berbasis H5P dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, peneliti mulai mendesain di aplikasi Microsoft PowerPoint, lalu membuat video pembelajaran yang diupload ke YouTube. Video yang sudah diupload ke YouTube disalin linknya, lalu dimasukkan ke website H5P untuk menambahkan fitur interaktif. Selain membuat produk, pada tahap desain juga peneliti membuat instrumen penelitian baik itu angket ataupun soal pretest dan posttest yang akan digunakan. Setelah membuat produk dan instrumen penelitian, peneliti masuk ke tahap pengembangan, di mana peneliti mulai menguji validitas ahli, baik itu dari media, materi, dan instrumen penelitian, kemudian uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian kepada peserta didik yang bukan sebagai sampel penelitian, lalu tahap terakhir yaitu memperbaiki produk dan instrumen penelitian. Berikut rincian alur tahap pengembangan. Pertama, peneliti menyebarkan angket kepada 3 validator ahli. Setelah diisi, lalu diuji validitas dihitung dengan rumus presentase menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Pada tahap pengembangan, peneliti juga melakukan uji validitas dan reliabilitas butir pernyataan dan butir pertanyaan angket beserta soal pretest dan posttest kepada peserta didik yang bukan sebagai sampel penelitian. Setelah diisi oleh peserta didik, lalu diuji validitas dan reliabilitas menggunakan rumus present product moment dan alpha cronbach menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Setelah didapat hasil uji validitas dan reliabilitas, peneliti melakukan perbaikan terhadap produk dan instrumen penelitian. Berikut peneliti mencantumkan rekapitulasi uji validitas. Pertama, uji validitas ahli media. Mendapatkan rata-rata presentase sebesar 93,65% yang dinilai dari aspek tampilan dan penggunaan dengan kategori sangat layak, yang artinya video interaktif berbasis H5P sudah layak untuk diuji cobakan sebagai media pembelajaran. Kemudian, uji validitas ahli materi dinilai dari aspek ketercapaian tujuan pembelajaran dengan rata-rata presentase sebesar 93,75% dengan kategori sangat layak, yang artinya materi di dalam video interaktif berbasis H5P sudah tepat dan layak untuk diuji cobakan. Kemudian hasil uji validitas soal pretest dan posttest oleh ahli. Terkait soal pretest dan posttest, peneliti mengajukan 6 pertanyaan kepada 3 validator apakah soal pretest dan posttest yang dibuat oleh peneliti sudah layak dijadikan sebagai instrumen penelitian. Dan hasil yang didapat adalah sebesar 95,83%, yang artinya soal pretest dan posttest sudah layak diuji cobakan sebagai instrumen penelitian. Setelah soal pretest dan posttest dinyatakan layak oleh ahli, peneliti menguji cobakan soal pretest dan posttest kepada peserta didik yang bukan sebagai sampel penelitian. Berikut hasil uji validitas dan reliabilitas. Dari tabel tersebut terdapat bahwa butir pertanyaan telah reliabel, namun butir pertanyaan 1-3 tidak valid, sehingga soal pretest dan posttest dari nomor 1 hingga ketiga tidak dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.
Karena dalam penelitian ini ada dua instrumen, yaitu soal pretest, posttest, dan angket, maka peneliti juga melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap angket. Berikut rekapitulasi datanya. Pertama, uji validitas angket oleh ahli. Didapat nilai validitas sebesar 97,5% dengan kategori sangat layak. Setelah dinyatakan layak oleh ahli, peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap angket kepada peserta didik yang bukan sebagai sampel penelitian. Didapat rekapitulasi data sebagai berikut, di mana butir pernyataan 1-10 tervalidasi dengan nilai reliable sebesar 0,893, yang artinya angket sudah layak diuji cobakan sebagai instrumen penelitian. Setelah melalui uji validitas dan reliabilitas, peneliti masuk ke tahap implementasi atau pengumpulan data. Pada tahap implementasi pertama, peneliti melakukan pretest kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Lalu pada tahap kedua melakukan pembelajaran, di mana pada kelas eksperimen menggunakan video interaktif berbasis H5P, namun pada kelas kontrol tidak. Pada tahap ketiga dan keempat melakukan penyebaran angket dan posttest. Posttest diberlakukan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol, sedangkan penyebaran angket cukup di kelas eksperimen. Setelah melalui tahap implementasi, peneliti berada di tahap terakhir, yaitu tahap evaluasi. Pada tahap ini, peneliti menganalisis data yang didapat dari tahap implementasi. Analisis pertama yaitu analisis deskriptif statistik seperti yang ditampilkan di layar. Tabel tersebut menjelaskan bahwa nilai rata-rata kelas eksperimen lebih besar dibandingkan kelas kontrol, yang artinya terdapat perbedaan signifikan. Dengan kata lain, peningkatan hasil belajar matematika lebih besar di kelas eksperimen dibandingkan kelas kontrol. Kemudian dapat dilihat juga dari nilai standar deviasi yang cenderung rendah, artinya produk memiliki kualitas yang seragam dan konsisten. Dengan kata lain, video interaktif berbasis H5P dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Analisis kedua adalah uji normalitas, seperti yang ditampilkan pada layar. Tabel tersebut menjelaskan bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal karena nilai signifikan lebih dari 0,05. Sehingga untuk menguji signifikan pengaruh video interaktif berbasis H5P terhadap hasil belajar matematika siswa dengan dua sampel yang berpasangan dapat menggunakan uji Pirate Sample T-Test. Berikut rekapitulasi uji Pirate Sample T-Test. Tabel tersebut menjelaskan Pair 1 dan Pair 2 dengan signifikan two-tiled kurang dari 0,05, yang artinya terdapat perbedaan nilai rata-rata pretest dan posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hal tersebut mengartikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah diberlakukan video interaktif berbasis H5P terhadap hasil belajar matematika siswa. Analisis selanjutnya adalah uji homogenitas, seperti yang ditampilkan pada layar. Tabel tersebut menjelaskan bahwa nilai signifikan based on mean lebih dari 0,05, yang artinya data bersifat homogen. Dengan kata lain, kelas eksperimen dan kontrol memiliki keseragaman dalam karakteristik, sehingga untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata hasil belajar matematika siswa sebelum dan sesudah menggunakan video interaktif berbasis H5P dengan dua sampel yang tidak berpasangan dapat menggunakan uji Independent Sample T-Test. Berikut rekapitulasi uji Independent Sample T-Test. Tabel tersebut menjelaskan bahwa signifikan two-tiled kurang dari 0,05, yang artinya terdapat perbedaan nilai rata-rata hasil belajar matematika siswa sebelum dan sesudah menggunakan video interaktif berbasis H5P. Selanjutnya, analisis terakhir, yaitu analisis presentase angket respon siswa terhadap video interaktif berbasis H5P. Peneliti menyajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut. Terdapat presentase paling rendah 63,57%. Ini terkait pemahaman peserta didik dilihat dari faktor durasi. Lalu presentase paling tinggi adalah 83,75%. Ini terkait kualitas produk.
dari segi tampilan, penggunaan, dan keawetan. Selanjutnya terkait pembahasan penelitian. Pada pembahasan penelitian ini terkait data yang diperoleh dan dianalisis, lalu disinkronasikan dengan penelitian terdahulu. Pertama, dilihat dari segi pengujian. Penelitian ini sudah melalui beberapa pengujian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Diperoleh data bahwa video interaktif berbasis H5P sudah layak dijadikan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurita pada tahun 2018 dan Widiarti pada tahun 2021. Penelitian mereka menjelaskan bahwa media pembelajaran yang baik adalah media pembelajaran yang dapat dinilai dari segi tampilan, penggunaan, dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Jika ketiga aspek tersebut tercapai, maka media pembelajaran itu sudah layak untuk digunakan, seperti halnya video interaktif. Video interaktif ini salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Kemudian ditinjau dari segi penyajian. Pada penelitian ini, penyajian materi sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Hal tersebut sudah divalidasi oleh 3 validator dengan kategori sangat layak. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yudi pada tahun 2017. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penyajian materi yang tepat adalah materi yang sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Seperti pada rekapitulasi data yang sudah dijelaskan sebelumnya, video interaktif berbasis H5P pada penelitian ini berhasil untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Hal tersebut juga ditinjau dari uji validasi ahli materi sebelumnya. Kesesuaian materi dengan penggunaan media pada pembelajaran itu mempengaruhi hasil belajar matematika siswa, sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ekayani pada tahun 2017. Kemudian untuk penunjang penelitian ini diberikan perbedaan penelitian. Produk yang digunakan adalah video interaktif berbasis H5P. Instrumen penelitian yang dipakai adalah observasi, wawancara, dan penyebaran angket beserta soal pretes dan postes. Kemudian dari segi materi yang dipakai adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian turunan fungsi aljabar. Beserta tempat penelitian dilaksanakan di MAN 1 Cirebon seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk mengakhiri presentasi ini, saya memberikan kesimpulan bahwa video interaktif berbasis H5P dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Hal tersebut terbukti dari pengujian dan penganalisisan data yang sudah kami lakukan, beserta didukung oleh peneliti terdahulu. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan oleh peneliti lain dan juga dapat dijadikan sebagai landasan empirik untuk memperbaiki media pembelajaran ke depannya. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.